Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali bertemu di dalam rangka thalabul ilmi syar'i. Dan pada hari ini, pada tanggal 17 Ramadan 29 September 2007, kita akan memulai kitab yang ditulis oleh salah seorang ulama yang hidup pada abad ke-14 Hijriah. Beliau adalah bernama Muhammad Sultan Al-Ma'sumi Al-Khojandi, di mana beliau berasal dari Uni Soviet, ya, dan tumbuh di atas mazhab, lingkungan yang penuh dengan fanatik terhadap mazhab. Dan kemudian beliau, ya, sebagaimana telah diceritakan pada hari Sabtu kemarin, beliau akhirnya di akhir hayatnya beliau hijrah ke Makkah, dan di sana beliau mengajar sampai akhir wafat beliau. Dan beliau menulis buku ini dalam rangka hadiah kepada kaum muslimin yang ada di negeri Jepang, yang di sana mereka di negeri Jepang merasa bingung dengan adanya madhab-madhab, di mana setiap madhab mengaku bahwa madhabnya lah yang harus diikuti dan madhabnya lah yang di atas kebenaran itu. Dan buku ini juga dita'liq, ya, ditahqiq oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali. Beliau adalah salah seorang daripada murid Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, ahli hadis di zaman ini. Beliau, Syekh Salim, memberikan dahulu sebuah muqaddimah tentang wujubut tahakum ilal kitabi was sunnah, wajibnya berhukum kepada Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, kana nasu ummatan wahidah, adalah manusia tadinya di atas satu keyakinan, di atas satu akidah, di atas satu agama, ala millati Adam alaihissalam asyrata qurun, di atas agamanya Nabi Adam selama 10 abad. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, demikian pula Ibnu Qayyim dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan ini adalah disebutkan pula dari Ibnu Abbas bahwasannya, ya, keturunan Nabi Adam 10 generasi pertama itu semua di atas akidah tauhid, semua di atas satu akidah, satu keyakinan. Fajtalathumus syayatinu an dinihim, maka kemudian setan pun menyelewengkan mereka dari agama mereka. Wa harramat alaihim ma ahallallahu lahum, sehingga akhirnya apa? Ia mengharamkan atas mereka apa yang Allah halalkan. Syaitan itu mengharamkan atas mereka apa yang Allah halalkan dengan berbagai macam cara. Karena syaitan itu, ya akhi, ya, ketika menyeret manusia kepada keharaman, dia tidak langsung, akan tetapi mempunyai langkah-langkah yang begitu sangat halus. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Nah, syaitan berhasil menjadikan mereka, itu anak-anak Adam, itu menyimpang daripada jalan yang hak. Di mana kesyirikan yang terjadi pertama kali itu pada zaman Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, ketika kaumnya Nabi Nuh disebutkan dalam sebuah riwayat Ibnu Abbas, apabila orang-orang soleh mereka meninggal, dibuatlah patung dan gambar-gambar orang-orang soleh tersebut. Ini adalah merupakan langkah syaitan untuk menarik manusia kepada kesyirikan. Sehingga apa? Wa harramat alaihim ma ahallallahu lahum, di mana syaitan mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Fakhtalafu
sehingga kemudian manusia pun berselisih, bercerai-berai. Ya, yang satu mengikuti kebenaran, yang lainnya tidak mau mengikuti kebenaran. Faba'atsallahu rusulahu tatra, maka Allah pun mengutus rasul-rasulnya terus-menerus. Agar apa? Liyu'badallahu wahdah, agar Allah hanya disembah saja. Ya, hanya Allah yang disembah saja. Wa yakunu qawluhul faisal fi mawatinil ikhtilaf, dan firman Allah lah yang menjadi hukum, yang menjadi pemutus dalam tempat-tempat ikhtilaf yang diperselisihkan oleh manusia. Ya, terjadinya ikhtilaf ya akhi setelah munculnya pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Di dalam umat Islam, kalau kita melihat generasi pertama, di mana ketika Rasulullah masih hidup, para sahabat tidaklah berikhtilaf. Dalam artian ikhtilaf yang sifatnya aqadiyah, akidah, keyakinan, yang merupakan itu usuluddin, pokok-pokok agama. Apabila para sahabat itu berselisih, maka mereka segera mengembalikannya kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam. Demikian pula di zaman Abu Bakar, para sahabat semua di atas keyakinan yang satu, akidah yang satu, agama yang satu. Demikian pula pada zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Demikian pula pada zaman Uthman bin Affan. Akan tetapi kemudian di akhir hayat beliau muncullah ya usaha-usaha untuk merusak agama Islam ini. Disebutlah seorang yang bernama Abdullah bin Saba, orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Dia pura-pura masuk Islam, yang tujuan sebetulnya ia adalah ingin merusak Islam. Dia berusaha untuk merusak keharuman nama Uthman bin Affan, memprovokasi massa dengan mengatakan bahwa Uthman telah menzolimi ummahatul mu'minin, yang kemudian terjadilah demo besar-besaran yang dilakukan oleh rakyat Irak. Ya, mereka pergi ke kota Madinah 10.000 banyak personil untuk apa? Meminta agar Uthman turun dari jabatan. Ya, yang kemudian mengakibatkan apa? Terbunuhnya Uthman bin Affan. Mulailah dari situ pintu fitnah terus-menerus terjadi. Orang-orang Khawarij dan pemikiran Khawarijnya yang mengkafirkan Ali dan Muawiyah. Orang-orang Syiah yang mengatakan bahwa Ali adalah Tuhan. Sebagian mereka mengatakan bahwa Ali adalah orang yang paling berhak menjadi khilafah. Dengan munculnya pemikiran-pemikiran sesat itu, muncullah perselisihan dalam tubuh umat Islam ini. Hasil daripada rekayasa musuh-musuh Islam. Maka kewajiban kita ya menjadikan firman Allah, sabda Rasulullah Al-Faisal sebagai pemutus, hakim fi mawatinil ikhtilaf, di dalam tempat-tempat yang diperselisihkan. Wal aslu fi hadza qaulullah azza wa jal, dalil dalam masalah yang disebutkan tadi, yaitu Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 213, kana an-nasu ummatan wahidatan fab'atha Allahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi. Adalah manusia tadinya di atas satu umat, di atas satu akidah, di atas satu agama. Maka Allah pun utus para nabi untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Dan Allah turunkan bersama mereka Alkitab dengan membawa kebenaran al-haq, agar ia menghukumi di antara manusia dalam perkara yang mereka perselisihkan. Di sini Allah mengatakan, ya ketika manusia itu mulai berselisih yang tadinya di atas satu agama, maka Allah pun utus para rasul. Untuk apa? Memberikan kabar gembira, memberikan peringatan. Ya, Allah juga turunkan kepada mereka Alkitab. Untuk apa? Liyahkuma bainan nas, untuk menjadi hukum di antara manusia dalam perkara-perkara yang diperselisihkan oleh mereka. Wa jaa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ala fatratin minar rusul. Nabi Muhammad pun datang ketika di masa-masa kekosongan para rasul. Jadi waktu itu Rasulullah datang di mana seluruh manusia di dunia ini telah kafir kepada Allah. Jadi mana pada waktu itu dunia dipenuhi dengan kegelapan jahiliyah, kebobrokan akidah,
kehancuran moral, kerusakan dalam akidah dan ibadah, merajalelaknya berbagai macam kemaksiatan. Maka Rasulullah SAW pun datang, liyubayyina linnasi at-tariqal aqwam. Untuk apa? Menjelaskan kepada manusia jalan yang paling lurus. Wa yahdiyahum biidznillah. Dan Allah di mana beliau memberikan hidayah kepada manusia dengan izin Allah. Limakhtalafu fihi minal haqqi ila siratil azizil hamid. Tatkala mereka berselisih ya di dalam jalan tersebut dari kebenaran yang membimbing kepada jalan Allah yang Maha Aziz lagi Maha Hamid. Qala jalla sana'uh, Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 64. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Dan tidaklah kami turunkan kepada engkau Alkitab kecuali agar engkau menjelaskan kepada mereka yang mereka perselisihkan padanya, dan sebagai petunjuk serta rahmat untuk orang-orang yang beriman. Hadhil ayah hasarat illat at-tanzil. Perhatikan kata beliau, ayat ini membatasi ilat atau alasan diturunkannya Alkitab. Wa bayyanat ma 'ala rasul. Demikian pula menjelaskan kewajiban Rasul itu apa. Wa ma 'alaihi illa al-balaghul mubin. Ya, kewajiban beliau adalah untuk menyampaikan dengan penyampaian sejelas-jelasnya. Walidzalika ja'atil ayatul bayyinatul muhkamatu minallah. Makanya oleh karena itulah datang ayat-ayat yang terang, yang tegas, yang gamblang, yang jelas dari Allah Jalla wa Ala, ta'muru nabiyahu bittiba'i ma yuha ilaih, yang menyuruh nabinya untuk mengikuti apa yang diwahyukan kepada beliau. Jadi para rasul turun, ya, diutus oleh Allah dan diturunkan kepada beliau ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, Alkitab, untuk menjelaskan kepada manusia tentang perkara yang harus diikuti. Makanya akhi a'azakallah, datangnya para rasul adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada manusia. Bayangkan kalau tidak ada rasul, mungkin manusia hidup di dunia ini bagaikan binatang. Mungkin dia akan hidup di dunia ini tidak mempunyai bimbingan, sehingga tidak tahu mana yang hak dan mana yang batil, tidak tahu mana jalan kebenaran dan mana jalan kesesatan. Dia pun tidak tahu kemana harus dia menempuh jalan menuju surga. Akan tetapi dengan adanya para rasul, diturunkannya kitab-kitab, maka kita pun bisa mengetahui ini hak dan ini batil. Sungguh kenikmatan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 1 sampai 2. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, wala tuti'il kafirina wal munafiqin, dan jangan kamu taati orang-orang kafir dan orang munafik itu. Innallaha kana aliman hakima, sesungguhnya Allah Maha tahu lagi Maha bijaksana. Wattabi' ma yuha ilaika min rabbik, dan ikutilah apa yang Allah wahyukan kepada engkau. Innallaha kana bima ta'maluna khabira, sesungguhnya Allah Ia akan mengabarkan apa yang telah kamu lakukan itu. Syahidnya di sini Allah mengatakan ittabi' ma yuha ilaika min rabbik. Rasulullah Nabi kita yang mulia disuruh, diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti apa yang Allah wahyukan. Kalau Nabi itu diperintahkan untuk mengikuti wahyu Allah, apalagi kita sebagai umatnya, maka sungguh sangat sesat ketika orang-orang sufi mengatakan, katanya, bahwa wali itu di atas Nabi dan Rasul. Katanya wali itu tidak perlu mengikuti ajaran para Nabi dan Rasul. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Jelas ini adalah merupakan perkataan orang-orang zindiq yang bertentangan dengan ajaran Islam itu.
Allah juga berfirman dalam surat Al-An'am ayat 106, Ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik, la ilaha illa huwa wa a'rid 'anil musyrikin. Ikutilah apa yang diwahyukan kepada engkau dari Rabbmu. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh nabinya untuk mengikuti wahyu dan berpaling daripada orang-orang musyrikin. Allah juga berfirman dalam surat Al-Jathiyah ayat 18. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Kemudian kami jadikan engkau di atas syariat dari perintah ini. Maka ikutilah, kata Allah, dan jangan kamu ikuti hawa nafsunya orang-orang yang tidak tahu itu. Allah Subhanahu wa taala, ikhwatul Islam, melarang manusia untuk melarang Rasulullah untuk mengikuti hawa nafsu orang-orang yang bodoh itu, dan memerintahkan Rasulullah untuk mengikuti apa yang telah Allah wahyukan kepada beliau. Demikian pula kita umat Islam. Kewajiban kita adalah apa? Mengikuti wahyu yang telah Allah turunkan kepada Rasulullah SAW berupa Al-Quran dan Sunnah, dan tidak boleh kita mengikuti hawa nafsu manusia. Dan ternyata Rasulullah SAW menyeru Rasulullah SAW menjawab seruan Allah itu. Wa qad istajaba ar-rasul sallallahu alaihi wasallam alladhi qaddara Allahu haqqa qadrihi li amri rabbih fashahida lahu bidzalik faqala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakan perintah Allah, yang di mana Rasulullah telah memberikan penghormatan kepada Allah dengan sebenar-benarnya penghormatan, kedudukan yang mulia untuk melaksanakan perintah Rabb-Nya. Maka Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan hal itu untuk beliau, di mana Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Muhammad tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Tiada lain ia adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Surat An-Najm ayat 3-4. Allah mengatakan bahwa Rasulullah SAW ia tidak berbicara dari hawa nafsu. Namun yang dibicarakan oleh Rasulullah, yang diucapkan oleh Rasulullah SAW adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Makanya Imam Malik tegas mengatakan, akhi, ya kullun yu'khadhu wa yuraddu qawluhu illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang ya boleh diambil, boleh ditolak perkataannya kecuali Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara kecuali dari wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Wa mimma amara Allahu bihi 'abdahu wa rasulahu an yuballigha ma uhiya ilaihi min rabbih wa yubayyinahu lin-nas. Di antara yang Allah perintahkan kepada hamba dan Rasulnya, yaitu menyampaikan apa yang Allah wahyukan kepadanya dari Rabb-Nya dan menjelaskannya kepada manusia. Kewajiban para Rasul, wajib dia menyampaikan apa yang Allah wahyukan kepadanya. Dan para Rasul itu telah melaksanakan dengan sebenar-benarnya pelaksanaan. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 67, Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik, wa illam taf'al fama ballaghta risalatah, wallahu ya'simuka minan nas, innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepada kamu dari Rabbmu itu. Bila kau tidak lakukan, maka engkau tidak menyampaikan risalahnya, dan Allah yang akan menjagamu dari manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang kafir itu. Allah menyuruh ya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa yang Allah turunkan. Bahkan Allah mengancam orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan itu bahwa ia akan dilaknat oleh Allah. Allah berfirman, Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Innal ladzina yaktumun, sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan
berupa keterangan. Setelah kami jelaskan kepada manusia, mereka itulah orang-orang yang akan dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban para rasul adalah menyampaikan kebenaran, menyampaikan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Waqad ballagha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata Rasulullah SAW telah menyampaikan semua risalah Rabbnya secara sempurna, tidak kurang sedikit pun juga. Dan Allah telah mempersaksikan bahwa Rasulullah SAW telah menyampaikannya secara sempurna. Demikian pula kaum mukminin pun menyaksikannya. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Aku sempurnakan atas kalian nikmatku. Dan aku ridha untuk kalian Islam sebagai agama. Demikian pula Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Masruq, sebagaimana hadis itu dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Kata Aisyah, "Wa man haddatsak anna Muhammadan katama syai'an mimma nazala alaihi faqad kadzab." Siapa saja yang menyampaikan kepada kamu bahwa Muhammad menyembunyikan sedikit saja dari apa yang Allah turunkan kepadanya, sungguh ia telah berdusta. Demikian pula kaum muslimin semua menyaksikan ketika di Haji Wada, ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, ya, ketika itu Rasulullah khutbah Haji Wada yang sangat terkenal. Kemudian Rasulullah bersabda kepada para sahabat, "Wa antum tus'alun wa fi lafdhin mas'uluna anni, fama antum qailun." Dan kalian akan ditanya tentangku, apa yang akan kalian jawab? Apa yang dijawab oleh para sahabat? Qalu, para sahabat berkata, "Nashhadu innaka qad ballagta risalati rabbika wa addait wa nasahta li ummatik wa qadaita alladhi 'alaik." Kami bersaksi, sesungguhnya engkau telah menyampaikan risalah Rabbmu dan menyampaikannya, engkau telah menasihati umatmu dan engkau telah menyelesaikan apa yang telah menjadi kewajibanmu. Para sahabat semua menyaksikan, mempersaksikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah secara sempurna. Maka Rasulullah pun segera mengacungkan jari telunjuknya ke langit. Kemudian menunjukkannya kepada manusia sambil berkata, Allahumma syahad, Allahumma syahad, ya Allah saksikan, ya Allah saksikan bahwa aku telah menyampaikan semuanya, ya Allah. Tidak ada satupun kebaikan kecuali telah Rasulullah SAW sampaikan kepada kita. Tidak ada satupun keburukan kecuali telah Rasulullah SAW terangkan kepada kita. Sampai-sampai kata Abu Dzar, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahihi fil hawa illa wa dzakara minhu ilman. Rasulullah meninggalkan kami dan tidaklah ada seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya kecuali Rasulullah SAW telah menyebutkan ilmu padanya. Persaksian dari Abu Dzar bahwa Rasulullah SAW telah menyempurnakan, telah menyampaikan semua agama ini, semua risalah yang telah Allah bebankan kepada beliau. Kemudian beliau berkata, wa bima anna Allah amara rasulahu bittiba'il wahyi, karena Allah telah menyuruh rasulnya untuk mengikuti wahyu, wa tablighihi linnasi wa bayanihi, demikian pula menyampaikannya kepada manusia dan menjelaskannya, liyahkuma bainahum fima syajara bainahum, untuk menghukumi di antara mereka dalam perkara yang mereka perselisihkan. Wali annahul alimu bima yaslahu minasyara'i li khalqihi, karena Allah lah yang paling tahu apa yang paling maslahat, yang paling cocok untuk syariat makhluknya ini. Allah yang menciptakan makhluk, maka Allah yang paling tahu syariat apa yang paling cocok untuk makhluknya. Wa kullu sun'atin ta'udu ila sani'iha fahuwa a'lamu biha. Tentulah, kata beliau, setiap produk itu harus dikembalikan kepada pembuatnya. Tentu yang membuatnya lebih faham tentang produknya. Ya. Wal bashar khalqullah. Manusia adalah ciptaan Allah, manusia adalah makhluk Allah.
fahuwa a'lamu bima yastaqimu alaihi amruhum, maka jelas Allah yang paling tahu apa yang akan menjadikan perkara mereka, urusan mereka itu akan lurus. Wa yasluhu bihi haluhum, dan apa yang akan memperbaiki keadaan mereka, Allah yang paling tahu. Allah yang paling tahu tentang manusia, karena Allah yang menciptakan manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 14, "Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir." Ketahuilah Allah yang Maha tahu apa yang Allah ciptakan, dan Allah Maha Latifun Al-Khabir, yang lembut lagi Maha mengabarkan. Fa innahu, karena kata beliau, "Lau taraka lil insan an yahkuma al-af'ali wal aqwal, lakhtalafa al-hukmu bi ikhtilafil ashkhas wal azman." Kalaulah Allah menyerahkan ya hukum itu kepada manusia untuk menghukumi perbuatan dan perkataan, pasti hukum itu akan terjadi perselisihan sesuai dengan perselisihan perbedaan manusia dan tempat, manusia dan waktu, pasti. Walaysa fi maqduril insan an yahkuma hukman thabitan, dan manusia tidak mempunyai kemampuan untuk membuat sebuah hukum yang kokoh, yang tetap, selalu akan berubah, ya, akan terus berubah selama ia adalah manusia, karena manusia adalah sangat lemah. Walamma kana al-amru kadzalik, tatkala perkara itu demikian, faqad aujaba 'alal ibadi ta'atahu wa ta'ata rasulih sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mewajibkan atas hamba-hambanya untuk mentaati Allah dan mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena kebaikan hanyalah ada pada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan keburukan itu ada pada penyimpangan terhadap Allah dan Rasulnya. Wa hadzara minal mukhalafati, dan Allah mewaspadai ya manusia dari menyimpang dari perintahnya. Wa dhammana al-huda fi kitabihi wa sunnati nabiyhi, dan Allah menyimpan petunjuk itu di dalam Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah yang menyimpan petunjuknya itu ada dalam Al-Quran dan sunnah. Makanya Rasul bersabda, "Taraktu fikum amrayni." Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Lan tadillu ma ittamassaktum bihima, kalian tak akan pernah sesat selama kalian berpegang kepada keduanya. Apa itu? Kitabullahi wa sunnati. Ya, kitab Allah dan sunnahku. Dan setiap mukmin wajib untuk tunduk kepada Al-Quran dan sunnah. Tidak ada pilihan untuk mereka untuk membuat hukum sendiri, tidak. Tidak ada pilihan untuk mereka untuk memilah-milah sesuai dengan selera, tidak. Kewajiban seorang mukmin apa? Dia tunduk kepada apa yang telah Allah dan Rasulnya putuskan. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 36. "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan tidaklah layak seorang mukmin, tidak pula seorang mukminah, apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, mereka mempunyai pilihan lain, ya, dari diri mereka sendiri. Barang siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata, kata Allah. Allah mengatakan bahwa seorang mukmin dan mukminah tidak boleh mempunyai pilihan sendiri apabila Allah dan Rasulnya telah memberikan keputusan. Kewajiban seorang mukmin adalah tunduk dengan sebenar-benar ketundukan. Maka sampai Allah bersumpah pula. Ya, dalam surat lain, dalam ayat yang lain Allah bersumpah, "Fala warabbik la yu'minun." Mereka tidak beriman demi Tuhanmu sampai mereka berhukum kepada engkau. Karena mentaati Rasul ya akhi adalah hakikatnya mentaati Allah. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 80. "Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, berarti ia telah mentaati Allah. Allah juga memberikan waspada, memberikan wanti-wanti kepada orang yang berani-berani menyimpang dari perintahnya, agar ditimpa kepada mereka fitnah atau adab. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 63 apa?
falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah waspada orang yang menyimpang dari perintahnya untuk ditimpa kepada mereka fitnah atau menimpa kepada mereka azab yang pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah mewaspadakan. Hati-hati, waspadalah orang yang menyimpang dari perintah Allah itu untuk ditimpa fitnah. Apa itu fitnah? Kata Imam Ahmad bin Hanbal apa? Atadruna mal fitnah? Tahukah kalian fitnah itu apa? Asyirku, yaitu syirik. Ya mungkin saja seseorang ketika menyimpang dari perintah Allah dan Rasulnya, waqa'a fi qalbihi zaig, ya ada terbetik dalam hatinya itu kecondongan kepada kesesatan, sehingga akhirnya ia diseret dan akhirnya dia pun menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Atau akan ditimpa adab yang pedih. Dan kita sendiri menyaksikan ikhwatul Islam, bagaimana Allah mengadab kaum Tsamud, bagaimana Allah mengadab kaum Ad, bagaimana Allah mengadab kaum Saba, yang mereka itu telah menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Demikian pula siapa saja yang berani untuk menentang perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah akan azab ia dengan azab yang pedih. Maka dari itulah kewajiban kita adalah mentaati Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, "Qul athi'ullaha wa athi'ur rasul. Fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum. Wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alar rasuli illa al-balaghul mubin." Katakan, hai Muhammad, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Maka jika mereka berpaling, maka sesungguhnya atasnya lah apa yang ia tanggung dan atas kalian apa yang kalian bawa. Jika kalian mentaati Allah, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Dan tidaklah ada kewajiban bagi Rasul kecuali menyampaikan dengan penyampaian yang nyata. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Karena mentaati Allah dan Rasulnya adalah keuntungan. Mentaati Allah dan Rasulnya adalah kesuksesan. Mentaati Allah dan Rasulnya adalah merupakan keberuntungan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari. Setiap umatku pasti akan masuk surga, kata Rasulullah, kecuali yang enggan. Maka para sahabat bertanya, "Faman ya aba ya Rasulullah?" Siapa yang enggan ya Rasulullah? Siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba." Barang siapa yang mentaatiku, ia pasti masuk surga. Dan barang siapa yang memaksiatiku, ia berarti ia telah enggan masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda ingin masuk surga? Taati Allah, taati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, mentaati Allah dan Rasulnya adalah kebahagiaan hati kita ini. Dan memaksiati Allah dan Rasulnya adalah merupakan kehancuran kehidupan kita ini. Seseorang yang senantiasa mentaati Allah dan Rasul, antum lihat, ya, dia begitu bahagia, diberikan ketenangan dalam hatinya. Dan Allah akan jaga ia dari berbagai macam apa yang Allah tidak diinginkan oleh hamba tersebut. Bukankah Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak." Jagalah Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan dapati Allah berada di hadapanmu. Artinya seseorang yang senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya, berarti ia telah menjaga agama Allah. Dan orang yang menjaga agama Allah, pasti Allah akan jaga ia. Apa yang dijaga, kata Al-Hafidh Ibn Rajab ketika mensyarah hadis tersebut, Allah akan jaga dunianya, Allah akan jaga agamanya, Allah akan jaga hartanya, Allah akan jaga keturunannya, Allah akan jaga pula akhiratnya. Bahkan ketika ia sakaratul maut, Allah akan jaga ia, sehingga ia pun mati di atas husnul khatimah. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Mimma sabaqa, dari apa yang telah lalu ini, yatabayyan, menjadi jelas. Anna tahakuma lil kitabi was sunnah wajibun, bahwa berhukum kepada Al-Quran dan sunnah itu hukumnya wajib. In aradna sawa as-sabil, jika kita menginginkan jalan yang lurus. Anda ingin jalan yang lurus? Ingin selamat masuk surga? Naam, silahkan.
Ya, kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Lidzalika amara Allahu birruju'i ila Allahi wa rasulih 'inda tanazu'i wal ikhtilaf. Oleh karena itulah Allah menyuruh untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya ketika terjadi perselisihan. Liyakuna faslal khitabi lis sunnati wal kitab. Sehingga yang menjadi pemutusnya adalah Al-Quran dan Sunnah saja. Setiap perselisihan apa saja yang diperselisihkan oleh umat Islam, baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah hukum, dalam masalah ibadah, masalah muamalah, ataupun dalam masalah duniawiyah, kewajiban kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Bukan dikembalikan kepada masing-masing, ya akhi. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taati Rasul dan ulil amri di antara kamu. Jika kamu berselisih pada suatu perkara, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian itu lebih baik dan lebih bagus akibatnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan jika kalian berselisih fi syai' di sini nakirah, dan nakirah itu tufidul umum, menunjukkan kepada keumuman. Segala sesuatu yang diperselisihkan oleh manusia, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ini hukumnya wajib. Kenapa? Karena perintah wal amru yufidul wujub. Dan perintah itu menghasilkan kewajiban. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata, dalam masalah ikhtilaf, tidak boleh kita berhujah dengan pendapat ulama. Pendapat yang wajib kita berhujah dengannya adalah dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadhil ayah. Ayat ini bayanat, menjelaskan. Annal khusumati wal jahalat, bahwa segala macam pertikaian, segala macam perselisihan, turaddu ila kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Wajib dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Liyatahakamal muslimuna ilaihima fima syajara bainahum. Agar kaum muslimin berhukum kepada keduanya dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Lianna dzalika alamatus sidqi wa dalilul iman. Karena yang demikian itu, kata beliau, tanda orang ini benar keimanannya dan bukti kalau memang dia betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang dia jujur keimanannya, kalau memang benar keimanannya, wajib dia kembali kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Fa inna man lam yatahakam fi mahallin niza' ila kitabi was sunnah wa la yarji'u ilaihima fi dzalika falaysa mu'minan billahi wal yawmil akhir. Karena orang yang tidak mau kembali, ya tidak mau berhukum dalam perkara yang diperselisihkan kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dia itu sebetulnya tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ya. Makanya Allah sampai bersumpah. Allah berfirman, "Fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Surat An-Nisa 65. Tidak, demi Rabbmu, sampai Allah bersumpah atas dengan dirinya. Tidak, demi Rabbmu, mereka tidak beriman, kata Allah. Sampai kapan? Sampai mereka berhukum kepada kamu dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapatkan dalam diri mereka rasa berat untuk menerima keputusanmu. Dan mereka menyerah dengan sebenar-benarnya penyerahan. Ayuhal ikhwah, azani Allah wa iyyakum. Maka apabila kita di dalam hati kita masih ada iman dan Islam, segeralah kita kembali kepada Allah dan Rasulnya. Ya Allah, segala macam perselisihan itu kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Para ulama berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Siapa di antara ulama tersebut yang sesuai dan lebih kuat dalilnya, itu yang kita ambil. Adapun kemudian ketika para ulama berselisih, kita masing-masing berpegang dengan ulama masing-masing. Oh, kamu punya ulama, saya juga punya ulama. Apa seperti itu yang diperintahkan oleh Allah? Dalam masalah perselisihan kita kembalikan kepada perkataan ulama? Tidak. Dalam masalah perselisihan kita lihat setiap pendapat tersebut dari ulama-ulama tadi
siapa yang betul-betul kokoh dan kuat keilmuan dalilnya, maka itulah yang wajib kita ambil. Jadi ini ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya, dan insyaallah kita akan lanjutkan ya pembacaan kitab daripada kitab Halil Muslim Mulzamun Bittiba'i Madhabin Muayyan. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sore hari ini memberikan manfaat untuk kita, dan mungkin di antara antum ada yang bertanya, silakan.